Oke, ini adalah materi terakhir tentang bagaimana cara kita membuat tulisan di Microsoft Word. Pertama kita kembali dulu ke Home. Nah, ini kan sudah ada kutipan-kutipan dari paper kita. Kita akan buat sebuah artikel, misalnya di sini kita akan membuat bab 1 atau pendahuluan. Kita akan buat dari awal, kita hapus saja. Karena ini contoh kutipan, kutipannya kita tinggalkan, kita akan satukan atau kita akan rangkai menjadi sebuah tulisan baru. Pertama buka Microsoft Word, teman-teman. Setelah itu kita buat bab 1. Nah, bab 1 ini setelah kita caps lock, kita blok untuk menaruh di tengah. Kita pilih yang center ini, atau bisa juga ke atas ini ada center. Center, habis itu misalnya kita akan merubah jadi fontnya 14, kita ke bagian atas, sini ada font, sini ada angkanya, 14, oke, kita dapat 14, setelah itu kita bold atau kita tebalkan, klik B yang ada di sini, bold, kita dapatlah bab 1. Nah, setelah itu kita tulis misalnya bab 1, ini adalah pendahuluan. Seharusnya di sini ya, pendahuluan. Pendahuluan kita taruh di bawah bab 1. Kita tulis saja di sini. Nah, kita tulis sini. Bab 1, pendahuluan. A, latar belakang. Nah, sekalian kita akan membahas bagaimana pedoman penulisan di skripsi di Febi. Kita contohkan di bagian latar belakangnya. Bab 1, penulisan skripsi merupakan kewajiban dan sebagainya, tujuan. Kita langsung aja ke bagian penulisan. Nama skripsi, ini. Bagian sampul, halaman sampul berisi judul skripsi, skripsi diajukan sebagai salah satu syarat dan sebagainya, warna skripsi, halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, tabel, grafik, lampiran, riwayat hidup. Nah, kita masuk ke bagian isi. Outline skripsi, perlu yang perlu teman-teman ketahui, ini ada 2 jenis outline yang menjadi template di Febi. Pertama yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Yang pertama ini untuk proposal dulu ya. Skripsi kuantitatif proposal, misalnya di bab 1 ada bab 1 latar belakang masalah. Nah, seperti itu dan sebagainya bisa dilihat di dokumen masing-masing. Bab 1 itu isinya adalah latar belakang masalah. Nah, kita coba cek ke bagian tata cara penulisan. Nah, di bab 4 ada tata cara penulisan. Pertama untuk kertasnya A4 dengan berat 80 mg. Skripsi diketik dengan menggunakan komputer, laptop, dan sejenisnya. Ketentuan penulisan adalah jenis huruf diketik dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman font 12. Bagaimana caranya? Kita buka Word. Kita lihat di sini jenis fontnya atau hurufnya apa. Ini adalah Calibri. Kita akan ubah ke Times New Roman. Caranya adalah kita blok dulu. Kita blok, kita ubah di sini. Kita ketik aja Times New Roman. Setelah itu enter.
12. Satu pendahuluan, lalu latar belakang. Nah, kita blok aja semuanya jadi Times New Roman. Times New. Oke, selesai. Apa lagi? Dengan Times New Roman font 12. Yang kedua yaitu margin. Batas pengetikan untuk skripsi adalah 4 cm. Sebelah kiri dan atas, sedangkan 3 cm untuk batas kanan dan bawah. Cara untuk membuat margin adalah dengan kita membuka yang namanya layout. Bukan Microsoft-nya dulu, setelah itu kita pilih layout. Setelah layout, kita pilih ke page setup. Ini ada page setup, pakai setup nih, page setup. Pilih yang bawah ini. Ada apa ya? Ada menu bawah nih. Nanti dia muncul seperti ini, diklik aja. Setelah itu dia seharusnya akan muncul page setup-nya. Nah, ini muncul page setup-nya seperti ini. Kita akan buat sesuai dengan peraturan tadi. Kita cek peraturannya adalah untuk di kiri dan atas ada 4 cm. Kiri dan atas, left atau kiri, top itu atas 4 cm. Ini juga 4 cm. 4 cm, sini juga 4 cm. Untuk di bagian bawah, kanan dan bawah itu ada 3 cm. Di sini adalah 3 cm. Oke. Kalau sudah, kita tinggal oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam format skripsi. Kita sudah mengubah fontnya, kita sudah mengubah ukuran kertasnya juga. Selanjutnya adalah jarak antar baris dalam tulisan menggunakan 1,5 spasi. Nah, untuk yang spasi ini kita menggunakan yang namanya di sini spacing dan paragraf sini. Kita klik dulu di bagian paragraf. Ini ada menu di ujung sini, paragraph setting. Lalu ke line spacing, kita klik di sini adalah 1,5 lines. Sesuai dengan di panduan, 1,5 spasi. Oke, kita sudah dapatkan jaraknya. Tapi biasanya kalau tulisan yang sudah kita buat, dia kadang-kadang tidak mengikuti ya. Tapi coba kita lihat dulu. Nah, ini kan masih belum mengikuti, jadi kita harus blok dulu semuanya. Setelah itu klik yang di ujung sini, kita pilih 1,5 spasi kita, oke. Nah, sudah jadi. Kita sudah rubah posisi dari spasinya, kita sudah rubah dari posisi kertasnya dan juga fontnya. Selanjutnya, alinea baru dan jarak ketikan. Setiap kata pertama dari alinea ditulis masuk ke dalam kanan sebesar 7 ketukan. Kalau ada paragraf baru, itu ada 7 ketukan otomatis tab. Nah, misalnya kita akan membuat sebuah nah, ini untuk supaya A-nya ini rata ke kiri, ini atas ini ada ruler. Kita pindahkan sini, harusnya ini. Nah, kita samakan aja lurusnya supaya ini sama dengan yang di bawah. Oke, posisinya sudah sama, jadi kita akan membuat kalimat dari sini, latar belakang. Negara melakukan perdagangan dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari pertukaran. Kita akan buat
tulisan misalnya tentang perdagangan. Di masa ini atau di era informasi pada saat ini tidak ada negara yang dapat hidup tanpa interaksi dengan negara lain. Nah, itu salah satu bentuk interaksi antar negara adalah melalui perdagangan. Setelah itu kita sambung dari kalimatnya. Oleh sebab itu, ini harusnya kecil karena ada di samping. Oleh sebab itu, negara-negara melakukan perdagangan dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari pertukaran. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi. Namun perdagangan antar negara harus diatur agar tidak ada negara yang dirugikan, seperti itu. Nah, kita sudah bicara pokok pikiran di sini adalah tentang perdagangan. Jadi kita jelaskan dulu, di era sekarang ini tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berinteraksi dengan negara lain. Nah, salah satu contohnya adalah dengan melalui perdagangan. Sehingga oleh sebab itu negara-negara melakukan perdagangan dengan harapan bahwa negara akan mendapatkan keuntungan dari pertukaran. Namun, perdagangan antar negara harus diatur agar tidak ada negara yang dirugikan. Nah, begini ya cara mengutip, karena yang kita kutip kan hanya dari ini ya, negara-negara mengatur perdagangan dan sebagainya. Ini kan ngambil dari skripsi yang tadi. Pokok pikiran dari skripsi tadi. Jadi di sini teman-teman masukannya di sini, di tengah sini. Setelah itu kan yang namun perdagangan harus diatur agar tidak ada negara yang dirugikan, misalnya seperti itu. Ini kan udah tulisan teman-teman sendiri yang original, ini menggunakan pendapat dari orang lain. Peneliti di dunia ini bagaimana ya? Mendapatkan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu alasan kenapa bank syariah bisa tahan terhadap krisis. Misalnya kita sini akan bicara tentang yang berkaitan dengan perdagangan. Misalnya perdagangan antar negara tidak selalu jalan mulus, meskipun sudah ada peraturannya. Lalu setelah itu risiko yang disebabkan oleh perdagangan antar negara, risiko yang disebabkan oleh perdagangan antar negara yang tidak bagus adalah munculnya krisis. Setelah itu,
Namun bank syariah, namun tidak semua sektor ikut imbas dari krisis, salah satunya N-nya kelebihan adalah bank syariah. Nah, itu. Selanjutnya, kita kasih kata hubung. Selanjutnya, peneliti di dunia, mendapatkan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu alasan kenapa bank syariah bisa tahan terhadap krisis. Jadi pokok pikiran pada paragraf kedua, di sini ada perdagangan yang tidak selalu berjalan mulus meskipun sudah dapat perannya. Risiko yang disebabkan oleh perdagangan antar negara tidak bagus adalah munculnya krisis, namun tidak semuanya kena krisis, tetapi ada salah satu yaitu bank syariah. Ini peneliti di dunia mendapatkan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu alasan. Nah, alasannya kenapa bank syariah tidak terimbas dari krisis. Jadi sudah kita buat dua paragraf dengan masing-masing citasinya, Ada paragraf satu lagi, nanti akan kita sambungkan idenya. Ada ide satu, ide kedua, dan ide paragraf yang ketiga. Oke, selanjutnya kita lihat susunan ininya ya, susunan dari kalimatnya. Walaupun fontnya sudah benar, balik ke home. Fontnya tadi harusnya 12 ya. Kita rubah dulu fontnya. Kita blok semuanya. Setelah itu kita ganti fontnya ke 12. Sudah. Kita kembali ke pedoman tadi. Jarak spasi sudah, font sudah. Setelah itu adalah 7. Setiap alinea ditulis masuk ke kanan sebesar 7 ketukan atau menggunakan otomatis tab. Nah, di keyboard kalian itu ada tabnya. Di samping Q, di atas caps lock itu ada tab. Nah, itu untuk membuat di sini. Tapi sebelum itu kita harus membuat justify dulu. Kita blok, kita pilih yang justify. Nah, setelah ini akan menjadi rata kanan kiri. Di sini adalah 7 ketukan. Nah, sekitar itu. Tapi kita menggunakan tab aja ya. Kelebihan. Kita menggunakan tab. Nah, ini juga kita menggunakan tab. Nah, setelah itu nanti yang ketiga juga harus menggunakan tab. Nah, saya tunjukkan di sini bagaimana cara mengatur atau melihat spasi yang kan spasi nggak kelihatan ya. Seperti ini spasinya 1 atau 2 nih. Tapi kayaknya 1 ya. Untuk mengetahuinya itu caranya adalah dengan klik yang di tombol P kebalik ini. Nah, ini adalah untuk melihat formatting simbol. Nah, kita lihat di sini kalau titik ini berarti spasi. Artinya ini spasinya 1. Ini paragraf, di pendahuluan, bab, dan sebagainya. Selesai, kita lihat sudah semua. Kembalikan lagi ke klik ini. Nah, sudah. Kita sudah selesai membuat latar belakang. Nah, latar belakang ini harus di bold. Di blok, setelah itu klik bold. Nah, latar belakang. Dahuluan, latar belakang. Kita buat, terakhir kita akan buat kalimat setelah krisis. Pokok pikirannya sini adalah hidup selamanya ditunjang dari sudut pandang hidupnya. Bank syariah
menganut sistem yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satu kedua hal tersebut, dan di Al-Quran dan hadis ya, kedua hal tersebut menjadi pandangan untuk melaksanakan kehidupan. Setelah itu kita buat kalimat sambung. Bagaimana hidup seorang manusia ditunjang dari pandangan hidupnya. Oleh sebab itu Al-Quran dan hadis harus senantiasa menjadi pandangan hidup bagi semua manusia, bagi Bank Syariah. Oke, ini adalah pandangan hidup. Bank Syariah menganut sistem bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kedua hal tersebut menjadi pandangan untuk melaksanakan kehidupan. Sebagaimana hidup seorang hanya harusnya kecil, hidup seorang manusia ditunjang dari pandangan hidupnya. Bagaimana pandangan hidupnya, dari bagaimana pandangan hidupnya. Oleh sebab itu, Al-Quran dan hadis harus senantiasa menjadi pandangan hidup bagi semua manusia, tak terkecuali bagi bangsa. Selesai, kita dapat 3 paragraf dari skripsi kita. Setelah itu kita lihat di sini sudah ada otomatis di bawahnya adalah catatan kakinya, dan ini adalah daftar pustakanya. Kita lihat di sini dari bab 1 ke daftar pustaka, sini ada spasi banyak. Kita bisa lihat, cek dengan P yang terbalik ini tadi ya. Ini ada spasi banyak ya. Kita mau buat setelah bab 1, berapapun yang kita tambah itu akan melanjutkan ke daftar pustaka. Kita hapus dulu. Sini hapus dulu. Nah, hapus lagi. Sini. Nah, ini kan daftar pustaka. Supaya dia melanjut, kita klik di sini. Kita hapus dulu P-nya. Oke. Nah, kita klik di sini setelah titik ini. Kita pilih layout. Kita pilih layout, setelah itu kita pilih breaks, kita pilih next page. Nah, setelah itu daftar pustaka akan muncul di halaman selanjutnya. Kita bisa cek di sini, akan ada garis di sini, section break-nya ada di sini. Gitu. Jadi ini belum ke atas ya. Nah, ini harus di atas, kita blok, kita ubah bold, kita ubah ke format Times New Roman 12. Selesai, sudah.
kita membuat daftar pustaka, dan juga membuat citasi. Jadi kalau kita sudah next page, dari sini kita akan tulis misalnya, dia akan ke page selanjutnya. Tuh, daftar pustakanya akan ke page selanjutnya, yang ada di bawah. Nah, gitu. Oke, sekian materi setelah UAS. Jadi kita fokus ke penulisan Microsoft Word dan bagaimana penggunaannya di skripsi. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi Zotero untuk membuat daftar pustaka dan juga catatan kaki, dan bagaimana cara membuat penulisan dari masing-masing paragraf, pokok pikiran, lalu citasi di dalamnya. Itu materi dari praktikum komputer. Saya harap bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.